Habis ngefull tankin pakai Pertamax, nggak ada Pertalite di Ranca Buaya nih. Mau mulai perjalanan pulang di malam hari. Sekarang sekitar jam 7 malam. Rencananya satu titik pemberhentian lagi di SPBU Cidaun. Dan habis itu nanti saya rekam pas di daerah Cidaun aja ya. Kita lihat suasana dari Cidaun, Naringgul sampai Ciwidey di malam hari kayak gimana. Oke, ikutin terus. Yoi, kita mulai menanjak-nanjak nih di sini menuju daerah dingin lagi. Ini tuh ada lampu jalannya tapi nggak pada nyala. Kalau nggak salah ini tuh namanya Desa Melati. Dan tadi saya mencium aroma. Holy moly. Nih, apakah sudah terjawab penasaran Anda teman-teman yang sering bertanya bagaimana suasana malam dari Cidaun menuju Naringgul? Awas macet. Suruh tahan tuh, sama tuh suruh tahan. Mobil trouble ditinggal, kocak. Di depan saatnya kita masuk hutan Naringgul, teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, punten. Numpang lewat mau pulang ke rumah. Bebas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari SPBU Cidaun. Sekarang jam berapa ini? 20.09. Lagi pada prepare mau cabut. Habis cek engine semua. Dendi tadi sempat ada kendala pas tanjakan nggak ada tenaga gitu, terus dibongkar, ngecek entah karbu atau apa. Tadi saya lagi ke toilet. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar perjalanan tanpa kendala, bisa sampai rumah dengan selamat. Amin. Dan apa lagi? Nggak ada, kita langsung cekidot aja ke jalan. Kode 61. Iya, ISC langsam teh. Ayolah. Yuk kita tancap, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih di Cidaun, nanti di depan persimpangannya yang menuju arah Naringgulnya. Bensin full tank tadi udah sempat ngurangin 1 bar malah. Semoga cukup sampai rumah lah. Untuk jarak dari sini ke Bandung kota untuk pulang sekitar 80-90 ya, segituan, under 100 lah kayaknya. Dan untuk konten kali ini mah nggak ada tujuannya teman-teman, cuma mau pulang dan melihat kegelapan di jalur Naringgul. Ya bisa dibilang gitu. Baru aku mah sangat orang geren diharap lah. Ada sedikit kendala guys. Cek engine motor Ebit nyala kayak yang saya gini nih. Tapi yang saya mah tenang, aman teman-teman. Ini kode 61, sensor ESC nggak saya pasang. Kalau saya pasang juga langsung normal kembali. Iya, jembatan Cidaun gelap gulita, teman-teman lihat sendiri. Ini di depan belok kanan menuju Naringgul dan kita lihat ada apa. Saya nggak tahu mau ngomong apa nanti karena tidak mempersiapkan ya. Jadi ya udah sepraknya aja gitu. Patokannya Indomaret. Yoi, kita mulai menanjak-nanjak nih di sini menuju daerah dingin lagi. Semoga nggak hujan, nggak berkabut juga. Yuk, aku disuruh ngelit teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar 2 jam mungkin sampai ke Ciwidey. Ya, let's go. Nah, kan kalau gini lampunya enak ya, kalau udah di-upgrade, nggak kayak kemarin waktu ke Dieng. Tuh, motor-motor peturing juga banyak yang arah pulang.
lagi ngeres di warung-warung. Mungkin nggak sebanyak tadi sore ya kalau udah jam segini. 20.23 sekarang setengah 9, setengah 11 mungkin baru sampai Ciwidey, kemudian setengah 12 sampai rumah. Oh ya, buat teman-teman yang belum nonton video saya menuju ke sininya, saya main jalan-jalan di selatan dan finishnya di pantai Karangpapak lagi. Boleh dicek dulu karena ini adalah perjalanan pulangnya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalian tahu perjalanan berangkatnya juga gitu ya. Udah, nanti saya kabarin di depan kayak gimana. Gelapnya. Tidak ada lampu jalan. Rasa baluran bit. Baluran jalan mulus tapi karena di sini jalannya lebar, mulus, terus gelap gitu. Jadi sedikit flashback waktu lewat baluran. Nah, di sini mulai menyempit, menanjak dan menyempit. Nanti pokoknya semakin tinggi MDPL-nya, semakin kecil jalannya. Aduh, yang dari atas ada yang pakai jas hujan, bit. Tadi sebelah kanan serius, kerekam nih di kamera. Hei, jangan ya Allah. Semoga udah reda kalaupun tadi hujan. Untuk penerangan kendaraan, jadi ini ada 6 motor, 4 motor sudah upgrade, 3 biled, double biled, kemudian 1 Dendi pakai D2, dan yang NMAX masih pabrikan. Makanya yang NMAX nguntilin motor-motor berbiled. Syarat dia gelo biletna anjing. Awas kiri truk Eren. Nggak karena gelap-gelapan dan di sini masih banyak rumah warga, belum serem gitu. Nanti mungkin banyak recordnya pas setelah masuk Naringgul. Belum jauh dari pintu keluar Cidaun nih, baru masuk Naringgul mungkinnya ini teh. Jalanan lembab bekas hujan, terus udah mulai rintik-rintik, dan beberapa kendaraan sepeda motor dari atas pada menggunakan jas hujan. Jujur saya khawatir karena khawatir nggak bisa ngelanjutin kontennya. Awas jalan licin, ban MP belum bersahabat sama basah-basah kayak gini mah. MP bakal kaget sih. MP MR1 ya ban-ban donat lah, bakal kaget. Jadi kalau hujan udah kepake dulu basah gitu berapa kilometer, nah itu udah enak. Tapi kalau lagi kering tiba-tiba nginjak air, nah itu yang agak bahaya teh. Ah, curiga hujan bit, Saya makin atas makin basah aspalnya cuy. Terus ini rintik-rintiknya makin deras juga. Wow, gelapnya. Kesini udah nggak ada lampu, nggak ada tempat buat berteduh kalau tiba-tiba hujan ngegebrot gitu. Kalau nggak salah ini teh namanya Desa Melati. Dan tadi saya mencium aroma. Ada aroma melati tuh kan. Nah, Ebit juga ternyata mencium. Ya kan? Kirain cuma saya nih. Karena saya tahu di jalan yang viral tuh namanya titik spot Melati gitulah, Desa Melati. Tadi pas lewat jalan yang gelap kayak gini juga nih, belok-belok nanjak, kok tiba-tiba harum kata saya teh. Tapi ya mungkin karena namanya Desa Melati, jadi banyak petani melati mungkin guys. Iya dong, harus positif. Yo, seru banget sih, jujur. Asal jangan hujan. Kalau hujan fix saya kecewa. Karena udah dari kapan gitu saya tuh pengen konten malam hari di sini. Pengen review jalurnya di suasana malam.
Nah, ini jalan viral Naringgul di malam hari, teman-teman. Nggak ada penerangan jalan juga di sini, sama gelap. Nih, kalau siang hari gambarannya kayak gini nih. Ini turun ke lembah terus nanti nanjak lagi kalau nggak salah. Gimana teman-teman? Ada yang mau coba juga? Saya tadinya mau nyoba sendiri malahan. Ya Bit, merasa keripuhan, kesusahan dengan lampu standar NMAX tuh. Jadi ngandelin lampu saya. Sebelumnya walaupun Honda Beat tapi lampunya udah terang guys. Jadi matanya ya udah standarnya standar biled. Untuk penerangan saya ini pakai Bull AS Turbo SE Gen 3 yang udah blue lens ya teman-teman, sama lampu D2 laser. D2 laser juga dari Bull AS yang berapa watt ya, lupa lagi 25 gitu, 35. Kalau bilednya yang 45 watt. Iya ya, lupa saya pasang double kiri kanan jadi kayak gini. Enak banget. Semenjak masang biled saya jadi berani lewat hutan-hutan, nggak pernah takut. Terus kalau nyusul-nyusul juga enak, jadi kelihatan sama kendaraan lain. Tinggal kasih piu 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 gitu. Nanti yang lain kadang bisa ngalah. Awas, hati-hati curam. Tikungan patah. Oke. Lanjut lagi yuk. Rombongan mana nih, plat D juga. Campuran sih, ada Vespa. Susul kayaknya terlalu pelan deh, Bit. Nyabit. Mata kena tempelku orang ya. Sorry om, nyusul duluan karena terlalu lambat, makanya kesusul. Acan bah. Anjir, Vespa nggak kuat nanjak, kasihan. Mau di step dah, saya juga nggak kuat kakinya. Ntar rombongan bila laun soalnya iya. Oh, udah pakai biled, buta jadinya. Udah nggak buka jalur. Nah, jadi buat yang penasaran nih, suka nanya, Bang, dari Cidaun ke Naringgul kayak gimana Bang? Di komen-komen, aman nggak Bang? Ada setannya nggak Bang? Ada hantu nggak? Ada begal nggak? Ikutin terus teman-teman ya. Semoga saya bisa ngabarin sampai selesai. Anjir, ini apa? Curug ya? Ceret ya? Kayak longsoran anjir, kalau malam kaget cok. Orang nemponnya juga anyar longsor gitu gening. Astagfirullah, kaget. Ini kita udah ngelewatin Curug Ceret teman-teman, berarti tinggal jembatan. Habis jembatan, jembutan. Habis jembatan naon Bit patokan teh? Oh, langsung hutannya ya, hutan perbatasan itu ya. Ya, punten duluan. Oke, om. Tuh kan enak kalau lampunya terang, mobil juga ngalah guys. Kasih pasbim langsung pelan-pelan dia. Kanan patah. Holy moly. Nih, apakah sudah terjawab penasaran Anda teman-teman yang sering bertanya bagaimana suasana malam dari Cidaun menuju Naringgul? Ya seperti ini nih. Wow. Ini di kiri jurang, pohon-pohon besar tuh. Kalau kalian bisa lihat di video ya. Wow.
Ada mobil, hati-hati. Berhenti. Enak. Yo yo yo. Syarat goblok. Awas macet. Kaget coy. Enggak, ini mobil nggak kuat naik satu. Nggak tahu selip. Ada apa ini teman-teman? Pada nggak kuat. Suruh tahan tuh, sama tuh suruh tahan. Kan Pak. Nih lihat teman-teman, chaosnya kayak gini nih. Kalau di hutan mobil ngangkut kelapa nggak kuat nanjak tuh, selip. Mana jalannya licin juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Punten. Yuk anak-anak pada masuk kah? Oke. Lanjut lagi teman-teman. Tuh kayak gitu gelap-gelapan tadi pada selip. Terutama mobil-mobil overload. Bukan overload sih, mobil-mobil yang angkutannya berat gitu. Oh, mengapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Besok kan ku tahu pasti ku benci itu mencintaimu. Dan aku tak tahu apa yang terjadi. Ini ada longsoran sebelah kiri. Aduh, rada ngeri jalur-jalur gini. Yaudah, nanti lanjut lagi di depan kalau ada yang menarik. Wah, ini rumah viral, Ebit. Kata saya juga belum lewat. Iya dong. Ini tadi mah tebing, Ebit. Tuh, ini rumah viral Naringgul. Si Ebit tadi kekeh banget, teman-teman. Udah itu bener. Asa beda kata saya teh. Ternyata belum kan di sini. Tadi masa tebing kiri kanannya juga. Tuh kayak gitu tuh rumah viral Naringgul di malam hari. Ya, udah puas. Mau lihat apa lagi? Jembatan. Oke, nanti tak tunjukin kalau nggak lupa pencet tombol rekam. Ya, ini berarti mau menuju ke jembatan. Seingat saya ya, kalau pinggirnya udah sawah-sawah, jalan sempit. Ini di depan masuk jembatan. Jembatan apa sih? Ada namanya dak? Ya, Citarum katanya teman-teman. Awas motor di kanan. Jujur pengereman depan udah agak kurang enak ini. Kampasnya udah mulai habis lagi kayaknya. Nanti saya mau coba ganti. Ada yang support produk kemarin dari Fenrir Engineering. Nah ini nih jembatan nih kayak gini ya. Di depan tanjakan nih langsung nih. Ya, set. Oke, jembatan udah lunas, kerekam. Nanti tinggal rest area yang kemarin kita ngeres itu pada makan, dan perhutani dan ranca Bali paling. Ini saya tadi 2 tak. Dadam nyusul.
Saya kira bakal rame, ternyata sepi-sepi juga. Kan banyak yang touring atau pulang gitu karena lagi long weekend gini. Ternyata tidak juga. Tulung. Ada NMAX di depan. Boncengan X-Max malah. Sepertinya bonceng 3. Nyetep anjing kuatan cuk. Asli anjing. Nyetep Vario. Adivi kocak gokil. Biarin jangan disusul. Takutnya ngeganggu nanti. Gokil kaki baja itu yang nyetepnya. Pantesan tadi tiba-tiba dia start dari tanjakan, ngapain? Tuh nyetep Vario ternyata cuy. Atau hurungan lemah juga nama Bit. Ya nyetep tapi lemah teh gini motorna Bit. Tuh nyetep lemah ya mah tuh nanjak kene anjir. Tah. Motornya lemah. Jadi dibantu setepan. Boleh nggak ya? Anjing malu euy. Om duluan. Kayak penbel ini penbel melar. Nah ini nih masjid rest area. Yo kabutnya mulai kelihatan. Kebakaran. Di depan saatnya kita masuk hutan Naringgul teman-teman. Dan hujan semakin gemericik di sini. Jujur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, punten. Numpang lewat mau pulang ke rumah, mau bobo. Belum tidur saya seharian kemarin. Karena apa coba Bit? Karena kepikiran. Iya. Karena ada yang harus direlakan. Iya. Lagi di fase yang tidak enak. Ya begitulah curhatan. Aduh. Lampu biru siapa paling tukang? Oh si ininya si Arul. Oke kayak gini nih teman-teman yang penasaran hutan Naringgul di malam hari ada apa? Ada kendaraan, nggak ada hantu mah. Nggak usah percaya hantu teman-teman. Terus kalau ada yang nanya juga ada begal nggak? Nah, selama saya hidup di Bandung dan selama saya sering juga lewat sini, main sosmed juga kayaknya belum pernah ada berita pembegalan di sini. Ya nggak Bit? Belum pernah ada berita pembegalan gitu di daerah Naringgul, Cidaun gitu. Jadi menurut saya kayaknya orang-orang sini emang ramah, jadi aman-aman aja. Hantu mungkin ada cerita hantu, tapi kan itu mah biasanya masing-masing gimana kepercayaan masing-masing hantu mah guys. Kalau kayak saya yang nggak percaya mah ya nggak akan bisa ketemu gitu, nggak akan bisa ngelihat. Mungkin kalau ada yang percaya, jadi lagi gini tiba-tiba belok kesorot lampu bilet misalkan, astagfirullah gitu. Ya mungkin dia lagi capek atau dia lagi banyak pikiran. Kalau saya mah enggak sih, aman ya kayak gini nih. Ini anak-anak nggak tahu pada berhenti di mana atau langsung tancap sampai Ciwidey. Kalau saya mah ngikut aja sih. Ini juga disuruh ngelit ngikut. Padahal saya motor ceper gini harusnya nggak boleh di depan sih, ngagokin yang di belakang seharusnya. Apalagi jalur nikung-nikung kayak gini. Nah ini udara dingin kalian pasti langsung rasain setelah ngelewat hutan ini. Dan beneran langsung kerasa jomplang gitu loh teman-teman. Langsung kerasa nusuk dinginnya tuh.
Ditambah ini gerimis makin besar dan nggak mengenal hari, entah siang atau malam gitu, pasti kerasa beda si udaranya teh. Ini saya keep rolling nih, nggak di cut nih, tapi nggak tahu nanti pas editing mungkin ada yang dibuang dikit-dikit. Durasinya nggak tahu jadi berapa. Kayaknya saya lumayan banyak nge-record per part-part gitu. Semoga lensa nggak kebasahan deh, itu aja. Yoi, tuh langsung makin dingin, makin dalam ke arah Bandung teh. Mutlak ini mah, mau siang, mau pagi, mau malam. Yoi, di depan kita memasuki perbatasan Kabupaten Bandung. Di Kecamatan Ranca Bali mungkin ya. Rest area Naringgul. Tuh, masih banyak juga yang ngeres di sini. Masih rame. Kita lanjut aja, katanya tadi teh mau langsung sampai ke Ciwidey. Udah kota ya. Biar nggak terlalu dingin juga ya. Yang mau duluan Bit, kasih tangan Bit lah, saya kurang ngagokan. Duluan. Dendi hilang. Sok orang nungguan si Dendi. Nah, saya kan kalau nikung tuh gesruk ya, jadi sering melebar teman-teman, atau enggak pelannya pelan banget. Nah, kasihan tuh kayak yang boncengan bawa istrinya, jadi harus nahan-nahan gas, padahal dia bisa lebih miring. Kayak gitu sih, makanya saya jarang mau ngelit tuh karena keadaan motor sih sebenarnya. Dendi malah di belakang dia, padahal motornya sempat ada sedikit trouble ya. Maksudnya biar aman mah di cover gitu ya. Terus nah kayak gini maksud saya tuh loh, biar saya yang cover di belakang, karena alhamdulillah motor saya jag waringkas. Bet kayak mun eureun di Maret orang jauh daguan sisi jalan aja pegat orang bisi bablas. Sok mana bisa rek nuturkeun itu aman da. Tabilet dua nana hareupeun maneh teh. Tuh kan main nama langsung ngabret, da emang katahan ku urang sih. Oh ini warung purut jam segini udah tutup, jam 21.26. Sudah tidak ada kegiatan. Nah ini udah masuk Bandung, lumayan ada sedikit-sedikit pencahayaan jalan walaupun masih mencelek gitu ya. Mobil trouble ditinggal, kocak. Dibuka gitu aja kapnya, orangnya nggak tahu kemana. Nggak kesorot ya kayaknya di kamera. Masih jauh teman-teman ya, jangan nganggap ini teh udah deket. Lumayan dari sini menuju titik Ciwidey dan belum lagi ke kota sampai ke rumah. Mungkin ada sekitar 2 jam lagi atau sejam setengah, 2 jam. Dan ini anginnya dingin banget, jujur. Anginnya kencang, udara dingin, terus rintik hujan, terus ngegemericik. Yo, baterai nyisa 5% anjir. Nggak tahu harus closing, nggak tahu harus gimana. Ini masih di perkebunan teh Cibuni berdua sama Dendi, anak-anak udah pada duluan. Lagi nggak tahu berhenti weh, baterai lowbat anjir ternyata 5%. Powerbanknya habis gitu ya. Ya udahlah, nanti kabarin di depan ya.
perkebunan teh Cibuni. Mau lanjut dulu. Kok baterai stuck di 5% ya? Padahal udara dingin, nggak overheat gitu. Lampu indikator charging nyala. Ngejus kah GoPro-nya, baterainya? Alah, itu bakaran enak banget coy. Yo man, pengen join sih jujur. Barudak 2 taks. Nah, ini sebelah kiri pintu masuk menuju ke Situ Patenggang. Aman-aman aja kayak gini suasananya juga. Bukan suasana mencekam. Tuh, Situ Patenggang kalau kebaca. Ngeres lagi, berhenti dulu. Pada kedinginan, tangannya beku katanya, jadi pada ngopi dulu di sini sambil rokokan. Ini di depan pintu masuk Situ Patenggang kalau nggak salah, atau yang apa sih, rumah makan Pinisi itu, Glamping Lakeside. Nah itu dia. Lihat sendiri, masih banyak rombongan. Ya, jam 22.42 selesai ngopi-ngopi, ngangetin ini tangan yang pada kram, beku. Sekarang mau cabut dan udah tinggal sampai ke rumah sih ini mah. HP, dompet, pod udah. Yuk lanjut lagi, kita pulang. Jujur kalau udah diam gitu, gerak gini jadi dingin lagi dan kayak harus semacam beradaptasi lagi. Kalau di mah kan dingin ya udah aja dipaksa gitu, walaupun menggigil tapi mau nggak mau. Udah sih kayak gini aja teman-teman. Kalau udah memasuki Ranca Bali ke perkebunan teh Wali ini di depan, udah aman banget pencahayaannya. Lihat 1, 2, 3, 4 kayak per berapa meter juga udah ada lampu jalan. Jadi kamu matiin lampu juga kelihatan jalannya. Jadi gimana nih video saya kali ini? Apakah sudah menjawab keraguan kalian tentang jalur malam di Cidaun Naringgul? Semoga bisa kalian jadi lebih berani gitu. Yang awalnya punya ketakutan jadi lebih percaya diri kalau mau lewat sini malam hari. Ya saran mah jangan sendirilah, kan punya teman kalian teh, ada saudara gitu, ada keluarga. Sendiri tuh takutnya kalau trouble aja bingung sih. Kalau ada teman seenggaknya ada yang ngetawain gitu. Kalau ditanya saya berani nggak sendiri, kayaknya berani sih. Saya sempat kepikiran juga pengen ngonten sendiri, PP Bandung Ujung Genteng, terus pulangnya lewat sini malam-malam sendiri gitu. Tapi belum kecapean aja karena kemarin sempat vakum ngurus sesuatu yang ternyata akhirnya menyakitkan, jadi malas.
Sekarang mulai bangkit lagi. Semoga ada rezeki, bisa rajin ngonten lagi. Aman ya teman-teman ya. Jadi jalur Cidaun, Naringgul, Ciwidey nggak ada hantu ya, nggak ada setan. Jadi kalian jangan khawatir kalau mau lewat situ. Lebih ke siapin aja kendaraan kalian yang kalian pakai sama fisik kalian sih. Terus safety gear juga, kayak harus kalian pakai sepatu, kaos kakian gitu biar nggak kedinginan. Jaket juga harus proper yang windbreaker. Oke, di depan masuk kawasan Ranca Upas. Ini Green Hill Park juga, nggak tahu apa dalamnya, saya belum pernah masuk. Nah ini nih tempat ngopi lagi viral juga, warung kopi gunung. Jam segini udah tutup. Ini Ranca Upas, camping ground dan penangkaran rusa. Wih, rame tuh di kanan. Ini ada kolam air panas di sebelah sini. Sebelah kanan Kawah Putih. Ini MT Highline Resort, kolam air panas hot spring. Enak banget, harusnya jam segini berendam dulu. Tuh, udah terang ke sini mah. Habis ini masuk ke perkotaan, ya maksudnya pemukiman warga. Udah aman teman-teman ya. Dengan cara saya membawakan vlog kali ini yang terkesan happy atau menyenangkan, semoga jadi bikin kalian berani untuk lewat sini. Bukan yang nakut-nakutin, kan kadang ada tuh yang bikin vlognya, wah teman-teman lihat, tadi lihat nggak? Gitu-gitu, padahal emang nggak ada apa-apa. Jadi nanti bikin orang yang nonton teh, ih lewat jalur situ serem, takut gitu. Kalau saya kan ketawa-ketawa aja sama si Ebit. Jadi emang nggak ada serem-seremnya sih. Aman ya teman-teman ya, jalur Naringgul sampai Ciwidey. Selamat mencoba yang mau mencoba. Siapa tahu ada yang mau ngikutin jejak saya juga, main ke pantai selatan, entah yang di Cianjur, entah yang di Garut, kemudian sunsetan lalu pulang. Aman teman-teman kayak gini nih. Ini perjalanan santai banget dan alhamdulillah nggak ketemu hujan. Ini udah sekitar jam 11 kurang kalau nggak salah, dan tinggal pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih nih buat teman-temannya Ebit yang udah nemenin jalan-jalan kali ini, terutama buat Ebit yang ngajak ya. Nggak tahu tuh tiba-tiba malam-malam ngajak, dan aku sama Dendi iyain, jadi aja berangkat. Terima kasih buat A Dudung, terus A siapa, Faang, A Arul, A Ebit, sama A Dendi, anjay, A Igas juga. Jadi bisa jalan-jalan lagi nih, rombongan, nggak yang sendiri terus akunya, sayanya. Aduh, udah batuk-batuk nih. Pulang tinggal tidur ya. Udah ya guys ya. Saya sekalian closing aja di sini mungkin, karena udah nggak ada yang mau dibahas lagi. Setelah ini mah udah pemukiman warga, masuk Kabupaten Bandung, Soreang, kemudian masuk Kota Bandung sampai di rumah. Nanti kalau ada apa-apa saya kabarin, dan semoga nggak ada apa-apa ya, semoga lancar-lancar aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai perjalanan hari ini. Perjalanan pulang kali ini, walaupun nggak ada tujuan yang jelas, bukan ke tempat wisata, bukan ke tempat rekreasi, cuma mau pulang. Tapi makasih udah ditonton. Saya dan teman-teman pamit. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Mohon maaf apabila banyak informasi yang salah. Saya masih belajar. Kritik dan saran saya tampung di kolom komentar. Yang mau kerjasama boleh banget, kirim aja DM di Instagram atau enggak di komen. Saya suka baca-bacain komen kok. Astagfirullah. Ya, resmi nih keluar dari hutan kawasan wisata Kawah Putih lah dibilangnya, karena Kawah Putih adalah wisata yang paling terkenalnya. Oke, selesai sudah video kali ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.